Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Bahaya terbesar di masa gejolak bukanlah gejolaknya itu sendiri, melainkan ketika kita masih menggunakan logika lama untuk menghadapi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junior Mata Ebo dari SMA Negeri 1 Rangel sebagai delegasi Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025. Dewan juri sadari bahwasanya kutipan yang saya bawakan tadi menegaskan bahwa tantangan terbesar kita bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan cara berpikir kita ataupun cara kita menyikapi dengan pola pikir yang lama. Yang pertama, sadari Dewan Juri, status quo pada saat ini kita hidup di era perkembangan teknologi yang bahkan kita tidak sadari bahwasanya perkembangan itu tetap berjalan. Juri sadari bahwasanya kemajuan teknologi buatan ataupun berpikir buatan itu tadi yang biasa dikenal dengan AI dapat menulis, menganalisis data yang lebih akurat daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Mereka bahkan dapat menciptakan karya seni sendiri. Namun Dewan Juri di masa depan akan datang titik di mana disebut sebagai singularitas teknologi atau kecerdasan buatan melampaui kemampuan teknologi intelektual manusia yang dapat menciptakan, memperbaiki, dan mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, memasuki definisi dan juga batasan emosi pada pagi hari ini. Dewan Juri, singularitas teknologi adalah kondisi ketika kecerdasan buatan melampaui kemampuan manusia. Selanjutnya mendukung. Pada posisi pemerintah, berarti kami menerima kedatangan singularitas ini untuk menciptakan berbagai hal yang positif, layak diperjuangkan dengan menekankan manfaat dan juga menyadari resiko. Akan tetapi kami dalam posisi pemerintah tetap memilih arahan yang konstruktif. Selanjutnya, batasan untuk mosi pada pagi hari ini. Kita sedang tidak membicarakan mengenai singularitas sebagai titik fiksi yang ilmiah. Yang kedua, fokus implikasi nyata dalam bidang ilmu pengetahuan, kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Yang ketiga, resiko tetap kami akui dalam posisi pemerintah. Namun, pada posisi kami, adalah resiko tersebut dapat dikelola melalui regulasi, etika, dan juga kolaborasi global. Dewan Juri, kedatangan singularitas teknologi menjadi akselerator bagi peradaban manusia untuk menemukan solusi besar di bidang pengetahuan, ekonomi, sosial, dan juga kesehatan, serta membuka jalan menuju kemajuan yang tak mungkin dicapai hanya karena dengan kemampuan manusia yang terbatas. Memasuki sesi argumentasi saya. Yang pertama, sejarah membuktikan teknologi berkembang secara eksponensial, di mana Hukumor menegaskan bahwa kekuatan komputasi berlipat ganda dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, hari ini Dewan Juri kita ketahui bahwasanya AI bisa mendeteksi kanker lebih cepat daripada apa yang dilakukan oleh dokter. Oleh sebab itu, bayangkan jika AI terus berkembang tanpa ada batasan biologis, di mana batasan biologis itu yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, menolak singularitas sama dengan menolak hukum perkembangan alami teknologi. Selanjutnya, memasuki relevansi dan juga urgensi. Masalah dunia, kita sedang dalam masalah yang kompleks seperti krisis iklim, keterbatasan energi, dan juga penyakit yang mematikan. Namun Dewan Juri, jika kita hanya berpangku tangan dengan kapasitas manusia yang terbatas, maka solusi itu akan datang terlalu terlambat. Maka dari itu, singularitas bisa menjadi solusi dan hadir sebagai kecerdasan buatan super intelligence yang dapat menciptakan inovasi seperti energi bersih, terapis medis yang presisi, dan juga sistem ekonomi yang efisien. Menurut data, buku Super Intelligence pada tahun 2014 menyatakan bahwasanya singularitas bukan hanya ancaman, tapi peluang menciptakan utopia teknologi bila diarahkan dengan benar. Maka dari itu Dewan Juri jelas, singularitas bukan monster, akan tetapi melainkan loncatan evolusi peradaban sama dengan seperti listrik dan juga internet yang kita ketakuti pada zaman dulu. Namun, mereka bisa menjadi pondasi pada kehidupan modern yang kita rasakan sekarang. Selanjutnya, untuk memastikan arah positif, tim pemerintah menyatakan dua hal, yakni yang pertama, pengembangan harus disertai regulasi dan juga etika global yang tepat. Yang kedua, riset yang dilakukan harus secara kolaboratif dan agar manfaat dapat didistribusikan secara adil. Namun Dewan Juri, ada beberapa ketakutan yang berada di dunia oposisi. Mereka akan mengatakan singularitas berbahaya karena manusia kehilangan kendalinya. Namun, kehilangan kendali bukan berarti kehilangan arah Dewan Juri. Justru dengan AI, tata kelola AI yang kuat bisa mengarahkan AI itu ke solusi yang manusia tak mampu selesaikan. Contoh, manusia tidak bisa mengendalikan semua energi listrik. Maka dari itu, dengan adanya singularitas teknologi ini, kita bisa menciptakan sistem kelistrikan yang aman. Yang kedua, AI mungkin pada dunia oposisi akan menyatakan singularitas akan menghancurkan lapangan pekerjaan manusia. Namun itu argumen lama Dewan Juri, di mana juga muncul ketika revolusi industri itu terjadi. Faktanya, revolusi industri menciptakan lebih banyak pekerjaan baru daripada yang hilang. Selanjutnya, AI menjadi ancaman esensial. Nyatanya Dewan Juri, semua inovasi teknologi adalah sebuah ancaman. Namun ancaman hanya muncul bila kita tidak siap. Seperti nuklir, bisa menjadi wisata, bisa menjadi inovasi energi bersih. Pemerintah mendukung singularitas bukan tanpa syarat, tapi dengan etika yang tepat. Maka dari itu, singularitas teknologi bukanlah ancaman, melainkan titik balik peradaban manusia. Dengan logika perkembangan data ilmiah dan juga urgensi global, saya sebagai tim pemerintah tegak mendukung kedatangannya. Maka dari itu, sekali lagi, saya sebagai posisi pemerintah menegaskan menolak singularitas sama dengan menolak kesempatan bagi manusia untuk lompat ke masa depan yang lebih baik dan juga maju. Sekian, bangga menjadi tim pemerintah.